selamat siang. Satu harapan untuk hari ini semoga Anda sehat, selalu berbahagia begitu. Satu kesempatan yang luar biasa, saya Len Anang kali ini akan bersama-sama dengan salah satu kandidat VDG 2 yang akan menjadi wakil dari Yogyakarta. Saya sih bangga begitu, saya sih senang begitu. Karena akan banyak hal yang kita ketahui di podcast kita untuk kesempatan siang hari ini. Apa kabar Layan Tea? Baik, Layan Anang Neng Nonggung. Sibuk loh. Seperti biasa. Sibuk loh. Jadi kalau ketemu itu ketemunya itu pasti di momen apa deh, itu agak lama gitu kan ya. Iya. Oke, Layan Tea senang sekali hari ini kita di podcast. Iya. Karena biasanya kalau podcast tuh harapannya adalah ini ada satu kesempatan buat kita denger, tidak cuma denger tapi lihat juga. Dan bahkan program atau mungkin pengalaman seru dari Layan Tea ini akan menjadi bentuk sajian yang harapannya buat para Lions Club yang punya kesempatan buat ngevote, akhirnya bisa ngevote ke pilihan terbaik kita, pimpinan terbaik lah gitu. Ini 2 kandidat untuk VDG 2, betul? Betul. Betul sekali. Dan tentu kita akan mengenalkan salah satu kandidat kita, Layan Tea. Dan Layan Tea, kalau kita berbicara terkait dengan perjalanan dari seorang Layan Tea begitu. Sebenarnya udah berapa lama sih di Lions Club ya? 7 tahun saya. 7 tahun. Iya, dari 2016. Cukup panjang ya berarti ya? Iya, cukup panjang. Pengenalan ke Layan Tea begitu, Lions Club di mana waktu itu? Saya waktu itu dikenalkan oleh Layan Lia Mustafa. Oke. Saya masih tinggal di Australia. Oh. Dan kemudian Layan Lia Mustafa berkunjung ke rumah saya. Oke. Di sana, dan terus Layan Lia Mustafa bilang, ayo dong ikut Lions Club. Saya bilang, iya tapi saya tidak bisa aktif karena saya masih tinggal di Australia. Oke. Ya nggak apa-apa, nanti kalau pulang aja ikutan. Baik, akhirnya dari tahun 2016 bulan Oktober itu saya menjadi anggota Lions Club Yogyakarta Manggala Mataram. Oke, 7 tahun. Itu bukan sebentar loh, itu lama loh ya. Ya. Oke. Dan tentu menjadi sebuah keberanian sih kalau kita sampaikan begitu. Karena apa? 7 tahun berani gitu, maju begitu kan ya. Maju. VDG 2. Ya. Ini berarti nanti ini akan membawai dari berapa wilayah gitu? Itu kalau sekarang di distrik 307B2 itu dari Bandung sampai Papua. Wow. Itu membawahi 7 wilayah sekarang ini. Ya, terbagi dalam 7 wilayah. Yang mungkin banyak orang pingin tahu adalah kok berani-beraninya ya gitu, 7 tahun loh. Terus ini pertanyaan pertama dari seorang Layan Anang gitu adalah motivasinya apa ya kayak gitu? Oke. Jadi motivasinya sih sebenarnya karena sesuai dengan tagline atau moto dari Lions Club adalah We Serve, kita melayani. Ya saya pengen melayani yang gimana ya, lebih luas lagi. Bukan cuma di Jogja, tapi saya bisa melayani lebih dari Bandung sampai Papua. Ya, di dalam pelayanan. Tetapi motivasi lain karena saya terinspirasi sebenarnya juga. Inspirasi? Iya, saya terinspirasi dari para pemimpin wanita yang ada di Lions Club. Oh, banyak wanita juga? Iya, banyak sekali. Jadi salah satu contoh yang ada di distrik 307B2 ini adalah PCC Ina dari Surabaya dan PCC Lita dari Bandung. Mereka adalah 2 wanita hebat yang sudah mencapai posisi sebagai PAS. Ya, jadi PCC itu. Jadi kita senang melihat seorang wanita yang begitu hebatnya bisa menjadi pemimpin dan bisa menginspirasi wanita-wanita lain yang ada di Lions Club. Saya banyak belajar dari kedua beliau dan disitulah saya melihat ternyata melayani itu bisa melalui jalan apa saja, dan dengan menjadi pimpinan di Lions Club itu pelayanan kita pasti jauh lebih banyak lagi dan manfaatnya bisa jauh lebih besar lagi. Wow, jadi inspirasi dari dari banyak wanita-wanita hebat. Iya. Yang antara ada di lain. Club, gitu kan ya. Wow. Oke. Kalau kita melihat ini adalah sebuah persaingan loh. Persaingan karena akhirnya dipilih, di vote. Iya, betul. Sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan persaingan, pandangan dari Layan Tea seperti apa sebenarnya? Persaingan itu emang paling bagus di dalam menentukan seorang pemimpin ya. Karena kalau tidak ada saingannya, kita pilihan mau tidak mau kita memilih itu. Iya betul. Iya betul, kan? Betul. Tetapi kalau di situ ada 2 atau 3 orang di dalam sebuah pemilihan, itu para pemilih itu juga
istilahnya lebih enak di dalam memilih. Mereka bisa melihat di mana kelebihannya si A, di mana kelebihannya si B, si C, ya. Jadi mereka bisa menentukan sesuai dengan yang mereka lihat dan yang mereka senengin. Untuk pemimpin di Lions Club itu, ternyata si A ini seperti ini, si B seperti ini, caranya seperti ini. Saya mau memilih A, saya mau memilih si B, ya. Jadi persaingan itu sebenarnya bukan di dalam pada saat memilih, tapi bagaimana kita membuat ya diri kita itu menjadi orang yang bisa dipilih. Ya, menjadi seseorang yang bisa dipilih. Otomatis dengan apa? Dengan kita menunjukkan bagaimana sih karya kita di organisasi itu. Karya. Karya dan bagaimana hasil yang dinikmati oleh orang-orang sekitar. Karena di Lions Club itu kita melayani, otomatis kita bisa melihat sampai di mana sih pelayanan dari Lions Club yang kita lakukan. Ya. Ini loh, calon pimpinan tuh kayak gini loh ya. Artinya bagaimana caranya feedback, kita harus dapat feedback balik. Betul. Dari apa yang kita lakukan, feedbacknya seperti apa gitu. Iya. Waktunya untuk di vote ya. Iya, itu dia waktunya untuk memvote saya. Betul sekali. 7 tahun nih Lion Tea gitu. Kalau dibandingkan dengan kandidat yang lain, kayaknya kita dapat informasi kayaknya 7 tahun gitu. Sebenarnya yang menjadi pembeda dari 7 tahun, 10 tahun, 20 tahun atau berapa gitu, itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya nggak ada ya, mau 7, mau 2. Karena untuk menjadi seorang pemimpin tuh tidak perlu terlalu lama ataupun lama sekali ataupun sebentar sekali untuk ada di dalam organisasi tersebut ya. Karena apa? Karena perjalanan seseorang dalam waktu 2 tahun, kalau dia bersungguh-sungguh, dia tahu dan dia mampu mau, itu pasti bisa menjadi pemimpin. 7 tahun, saya dalam 7 tahun ini di Lions Club, saya sudah menduduki, pernah menjabat beberapa jabatan yang memang saya harus lalui. Jadi ada step-stepnya. Iya. Mulai dari presiden, jadi ketua daerah, ketua wilayah, kemudian saya menjadi district coordinator di service, saya menjadi komite untuk certified guiding line, dan bahkan saya sekarang ada di multi district sebagai ketua komite Hanger. Jadi untuk 7, 8, 10 itu saya rasa bukan menjadi patokan, karena jujur untuk calon-calon pemimpin yang akan dipilih di Medan besok nih, itu tidak ada yang lebih dari 8 tahun. Gitu ya? Oke. Ya, jadi itu bisa membuktikan bahwa beliau-beliau yang sudah dipilih pada tahun-tahun yang lalu, mereka di Lions Club juga belum terlalu lama. Tapi karya mereka bisa diakui oleh fellow Lions, dan mereka bisa vote. Begitu. Jadi untuk berapa tahun itu untuk menjadi seorang pemimpin, saya rasa tidak perlu diperdebatkan ataupun harus yang senior, harus yang 20 tahun. Enggak. Kalau memang dia bagus, silahkan dipilih. Itu aja. Pimpinan terbaik tentu tidak akan baik ketika tidak menghasilkan karya-karya terbaiknya. Seperti apa? Kenal lebih dekat dengan kandidat kita VDG 2 Lion Tea. Jangan kemana-mana, tetap di podcast kita siang hari ini.